Ngambil singkong guys, kita ngambil singkong di belakang rumah. Yuk ambil singkong. Bab 2056 sampai dengan bab 2060, Istana Beidou secara resmi dibangun hanya 5 tahun yang lalu. Meskipun Sekte Beidou memiliki hampir 10.000 murid, Anda mungkin juga tahu bahwa murid-murid Sekte Beidou sebagian besar terlibat dalam budidaya, dan kami jarang berpartisipasi dalam pekerjaan. Selain itu, kota Beidou selalu dikuasai oleh Sekte Beidou. Jadi setelah kami membawa orang-orang ke sana, mereka menerima pengelolaan kami dan mulai membangun Istana Beidou. Butuh waktu 5 tahun untuk membangun istana sebesar itu. Tanpa menggunakan banyak alat berat modern mesin, korban jiwa tidak dapat dihindari. Kata Fei Ying, Li Fugui sudah gatal-gatal karena kebencian. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih mengkhawatirkan orang-orang di desa Xiaoxi. Melalui nyanyian kekuatan, Li Fugui mengetahui alasan yang dikatakan Fei Ying, tetapi hanya sebagian kecil saja. Agar Sister Ming memahami cerita di dalam dengan lebih jelas, Li Fugui terus bertanya, bahkan tanpa menggunakan alat berat, tidak mungkin puluhan ribu orang meninggal dalam waktu sesingkat itu. Menundukkan kepalanya, dia ragu-ragu dan berkata, untuk Sekte Beidou kami, orang-orang yang dibawa untuk membangun Istana Beidou kali ini semuanya adalah sapi pilihan. Mereka dianggap sebagai ternak dan kuda dari Sekte Beidou. Untuk merawat sapi dan kuda, kita hanya perlu memberi mereka jatah sederhana. Setelah Li Fugui mendengar ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tapi untuk saat ini, dia belum bisa membunuh Fei Ying secara langsung. Dia tidak ingin berada tepat ketika Li Fugui hendak menanyakan secara serius tentang situasi di Istana Beidou. Saudari Ming sudah menanggungnya, dia berbalik. Dia bergegas ke Fei Ying. Memanfaatkan situasi ini, dia meraih Fei Ying yang tergeletak di tanah. Tidak peduli seperti apa rupa Fei Ying saat ini, Sister Ming bertanya dengan keras, Fei Ying, kamu bajingan. Apakah kamu masih manusia? Apa maksudmu dengan sapi pilihan? Katakan padaku, benarkah di matamu, manusia itu seperti sapi dan kuda? Melihat bahwa Suster Ming mungkin akan membunuh Fei Ying dalam kemarahannya, Li Fugui buru-buru melangkah maju, meraih pergelangan tangan Sister Ming, dan berkata terus terang, Sister Ming, jangan terlalu bersemangat, ada beberapa hal lagi yang harus saya lakukan. Ketika saya menanyakannya dengan jelas, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Saudari. Ming menekan amarah di hatinya. Sampai saat itu. Baru pada saat itulah dia samar-samar mengerti mengapa Li Fugui ingin membunuh murid-murid Sekte Beidou. Jika kita tidak membunuh binatang buas ini, itu tidak akan cukup untuk meredam kemarahan masyarakat. Setelah mendorong Fei Ying ke tanah lagi, Sister Ming menunjuk ke arah Fei Ying dan berkata dengan keras, tunggu saja, tunggu. Fei Ying tahu bahwa dia sudah dikutuk. Dan sekarang dia hanya berharap untuk segera mati. Untuk mencapai tujuan ini, Fei Ying hanya bisa menaruh harapannya pada Li Fugui. Dia mengangkat kepalanya, menatap Li Fugui dan bertanya dengan gemetar, Li Guzu, tolong berjanjilah padaku bahwa setelah aku menjawab pertanyaanmu, kamu akan membunuhku. Tolong jangan serahkan aku kepada siapapun. Li Fugui berkata terus terang, jangan khawatir, selama kamu bisa dengan serius menjawab pertanyaan yang aku ajukan. Pada saat itu, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri, semua orang di depan dari kalian akan terbunuh. Kalian bisa mati mendadak dalam hitungan menit. Dengan jaminan Li Fugui, Fei Ying menundukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu tanyakan. Apalagi yang ingin kamu ketahui, apapun yang aku tahu, aku pasti akan memberitahumu tanpa syarat. Li Fugui mengangguk dan melanjutkan ke Fei Ying. Istana Beidou,
berapa banyak murid Sekte Beidou ada di sana sekarang? Dan apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan semua orang yang membangun Istana Beidou? Fei Ying tiba-tiba mengangkat kepalanya. Yang mengejutkannya bukanlah Li Fugui menanyakan berapa banyak murid Sekte Beidou yang ada di Istana Beidou. Itu karena Li Fugui ingin menyelamatkan lebih dari 20,000 orang yang membangun Istana Beidou. Pikirkan tentang itu. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Sekte Beidou. Pemimpin Sekte Beidou mereka berencana untuk mengambil alih Sekte Dunia dalam waktu setengah tahun dan mengadakan upacara seni bela diri kuno di Istana Beidou. Sekarang jika Li Fugui ingin menyelamatkan orang-orang ini di Istana Beidou, itu sama saja dengan memberikan tantangan kepada Kui Piao dan Sekte Beidou. Memang, keterampilan Li Fugui sangat kuat, bahkan mungkin setara dengan master sekte mereka. Namun dalam hal jumlah murid, Li Fugui tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Beidou. Apalagi, hubungan antara Sekte Beidou dan 5 sekte besar lainnya seperti Tong Besi. Dalam situasi ini, bagaimana Li Fugui bisa menyelamatkan lebih dari 20.000 orang dengan aman? Li Fugui memahami pikiran Fei Ying melalui keterampilan menyanyi, tetapi di depan Sister Ming, Hua Duo dan yang lainnya, dia masih bertanya dengan serius kepada Fei Ying, mengapa kamu tidak berbicara? Bibir Fei Ying sedikit bergetar dan dia berhati-hati terhadap Li Fugui, berkata, saya tidak tahu harus berkata apa. Tuan Lembah Li, Anda mungkin juga tahu bahwa Anda sekarang berada di wilayah Sekte Beidou. Terlebih lagi, ada lebih dari 20.000 orang yang menginginkannya membangun Istana Beidou. Untuk diselamatkan, kita harus melewati kaki gunung Sekte Beidou. Apakah menurut Anda mungkin untuk menghancurkan platform seseorang di bawah pengawasan orang lain? Murid daripada Sekte Beidou, jika banyak prajurit kuno datang, mungkin setelah pertempuran sengit, Sekte Beidou bisa dikalahkan sepenuhnya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menyelamatkan lebih dari 20.000 orang. Li Fugui mau tidak mau melihat ke arah Sister Ming dan Hua Duo. Saudari Ming menjilat bibirnya yang kering dan bergumam dengan suara rendah selama beberapa detik. Kemudian dia ikut bertanya, beritahu kami, berapa banyak murid Sekte Beidou yang menjaga orang-orang ini sekarang? Fei Ying menjawab dengan jujur, tidak banyak Beidou murid sekte yang menjaga mereka, hanya 81. Awalnya ada lebih dari 100, tapi malam ini, kamu baru saja membunuh 50. Sekarang hanya tersisa 81, Saudari Ming terus bertanya, jadi, apakah ada cara lain menuju Istana Beidou? Fei Ying tidak menganggapnya enteng. Dia berkata dengan serius, ada banyak cara menuju Istana Beidou, tapi masalahnya adalah lebih dari 20.000 orang harus mengungsi mungkin melakukannya secara diam-diam. Tentu saja, kecuali jika Anda mengajari lebih dari 20.000 orang biasa yang membangun Istana Beidou seni melarikan diri dari bumi. Atau mengajari mereka seni terbang. Hanya dengan cara ini, mungkin mereka semua bisa meninggalkan Istana Beidou sebelum Sekte Beidou kembali sadar. Mendengar ini, Li Fugui tiba-tiba memikirkan sebuah rencana. Dia menatap Jenny. Setelah Jenny melihat mata Li Fugui, dia langsung mengerti apa yang dipikirkan Li Fugui. Hanya, Li Fugui belum pernah memikirkan hal semacam ini sebelumnya. Dan dia tidak tahu apakah Sister Ming dan orang-orang di Istana Beidou akan setuju. Tapi untungnya, sekarang akhirnya ada jalan. Selama masih ada jalan, tindakan selanjutnya jauh lebih sederhana. Setelah memikirkannya sebentar, Li Fugui tampak gelisah dan bertanya pada Saudari Ming, Saudari Ming, apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Saudari Ming melirik ke arah Fei Ying. Mereka sekarang mengetahui situasi di Istana Beidou. Selain itu, kelompok orang yang membangun Istana Beidou, seperti yang dikatakan Li Fugui, perlu diselamatkan secepatnya.
Jika tidak setelah jangka waktu tertentu, mereka semua akan mati jika tidak diselamatkan. Namun, bagaimana cara menyelamatkannya kini menjadi masalah. Tanyakan pada Fei Ying. Fei Ying pasti kehabisan akal. Saya tidak punya pertanyaan lain. Setelah saudari Ming mengatakan ini dengan sedikit kecewa, Li Fugui kembali mengangkat Fei Ying dari tanah dan berkata kepada saudari Ming, "Apa pendapatmu tentang berurusan dengan orang ini?" Sister Ming bertanya. Melambaikan tangannya, dia berbalik dan berbisik, "Kamu yang menanganinya. Kamu baru saja mengatakannya, buang saja seperti yang kamu katakan." Dia memandang Fei Ying dengan hati-hati dan mengingat penampilan serta karakteristiknya. Lalu dia dengan santai mengeluarkan beberapa jarum perak dari tubuh Fei Ying. Saat jarum perak terakhir meninggalkan tubuh Fei Ying, Li Fugui dengan santai mengeluarkan unicorn dari sakunya dan berkata, "Aku akan memberimu sepotong camilan energi ini lagi hari ini." Menghadapi hadiah Li Fugui, si kecil dengan gembira melompat dari telapak tangan Li Fugui, menelan Fei Ying dalam satu tegukan, lalu kembali ke saku Li Fugui. Hari sudah subuh, cahaya pagi yang merah tua memantulkan seluruh kota Beidou dengan warna merah. Li Fugui berdiri perlahan, meregangkan tubuh, dia perlahan berjalan menuju pintu. Sister Ming, Hua Duo, Yu Zhen dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Baru saja berjalan beberapa langkah, Li Fugui tiba-tiba berhenti, berbalik dan dengan rasa ingin tahu bertanya kepada semua orang, "Untuk apa kalian semua mengikuti di sini?" Pertanyaan ini membuat semua orang di tempat kejadian tidak yakin bagaimana harus menjawabnya. Li Fugui ingin meredakan suasana tegang. Dia tersenyum kepada semua orang dan berkata, "Baiklah, saya akan pergi ke toilet dan saya akan segera kembali. Jika kamu lelah, kamu bisa pergi dan istirahat sebentar. Jika kamu tidak lelah, tunggu sampai saya selesaikan pergi ke toilet, dan kemudian kita akan mendiskusikan bagaimana melakukannya." Bawa orang-orang ini keluar. Hua Duo berbisik, "Dalam hal ini, kecuali kita memberikan sepasang sayap kepada masing-masing orang ini, tidak mungkin membawa mereka habis-habisan." Jenny memilih diam di satu sisi, karena dia tahu dari ekspresi Li Fugui. Li Fugui tidak ingin dia memberikan solusi yang dia pikirkan sekarang. Semua orang kembali ke ruang tamu dan duduk. Li Fugui tiba di depan pintu hotel dan melihat ke kedua sisi jalan yang kosong. Ke kamar kecil, itu hanya alasan. Saat ini dia hanya ingin keluar dan bersantai sebentar. Berlari selama berhari-hari, ditambah dengan tekanan fisik dan mental yang luar biasa, ia merasa lebih lelah dari sebelumnya. Pada saat ini, tanpa diduga, saudari Ming tidak mendengarkan bujukan Li Fugui dan pergi bersama Li Fugui lagi. Setelah sampai di luar pintu, saudari Ming berdiri di samping Li Fugui dan bertanya dengan suara rendah, "Fugui, katakan padaku, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Li Fugui berpura-pura penasaran dan berbalik dan bertanya, "Bukankah aku memintamu untuk beristirahat di ruang tamu dulu?" "Bagaimana kabarmu?" Suster Ming menghela napas. Dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Oke, saya tahu Anda berada di bawah tekanan psikologis yang besar sekarang. Saya telah melihat semua yang harus dan tidak boleh Anda lihat ketika Anda datang ke sini kali ini. Sekte dan dunia sekuler tidak bisa dihindari. Sebelum pertempuran sengit ini dimulai, saya pikir akan lebih baik bagi kita untuk menyelamatkan beberapa orang lagi." Untuk alasan ini, Li Fugui tidak ingin bergantung pada Sister Ming lagi. Dia tiba-tiba menyembunyikan senyuman di wajahnya, menatap Sister Ming dengan serius dan bertanya, "Sister Ming, saya punya ide sekarang. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak." Sister Ming segera bertanya, "Jika Anda punya ide, katakan saja." "Mengapa menyembunyikannya di depanku?"
Li Fugui mengangguk dan berkata terus terang, "Saya pikir, jika memungkinkan, biarkan para vampir membantu saya ketika saatnya tiba." Saudari Ming langsung memahami pikiran Li Fugui, dan wajahnya sedikit terlihat. Dengan ekspresi sedikit terkejut, dia menatap Li Fugui dan bertanya, "Tunggu, apa yang kamu katakan? Apakah kamu bercanda? Mungkinkah kamu ingin para vampir mengambil tindakan dan membalikkan keadaan orang yang membangun istana Beidou di kota menjadi vampir?" Li Fugui berkata terus terang, "Itu benar. Selain metode ini, saya tidak dapat memikirkan metode bagus lainnya sekarang." Sister Ming dengan cepat berkata, "Meskipun metode ini benar mungkin, bukankah itu terlalu berisiko? Kamu seperti yang kamu tahu, di Tiongkok, tidak ada satupun vampir selama ribuan tahun. Yang paling penting adalah kamu tidak mengetahui ciri-ciri vampir. Kamu membiarkan lebih dari 20.000 orang menjadi vampir, kamu akan kehilangan kendali. Akan ada masalah yang tak ada habisnya, juga. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada atasan." Sister Ming bingung, dia tidak berani memikirkannya. Li Fugui sebenarnya akan mengusulkan rencana seperti itu. Li Fugui juga tahu bahwa masalah ini sangat penting. Tapi hal baiknya adalah, ciri-ciri vampir masa kini yang dapat membahayakan manusia biasa telah lama dihilangkan. Pikirkan sejenak, Li Fugui memandang Sister Ming dan berkata terus terang, "Sister Ming, jangan gugup dulu, dengarkan saya menganalisisnya dengan cermat untuk Anda. Sebenarnya, inilah pendapat saya tentang masalah ini. Pemahaman Anda saat ini tentang klan vampir mungkin masih ada sebelumnya. Sekarang anggota klan vampir telah ditingkatkan. Anda dapat melihat Jenny, Chris, dan lainnya. Mereka tidak berbeda dari orang biasa. Di saat yang sama, mereka menjadi lebih baik sejak meminum ramuan itu. Saya bersiap. Tidak perlu menghisap darah manusia. Setiap aspek dari kebiasaan hidup kita sehari-hari tidak berbeda dengan orang biasa." Li Fugui hanya berhenti selama beberapa detik, setelah memberi Sister Ming waktu untuk menenangkan diri. Li Fugui melanjutkan di depan Sister Ming, "Tentu saja, hanya ada beberapa ciri yang tersisa di dalamnya. Yang pertama adalah umur panjang. Umur vampir lebih panjang dari 3-5 kali lipat, atau bahkan 10 kali lipat lebih dari. Kedua, ini adalah kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Orang biasa, Anda tahu ini, yang paling penting adalah kemampuan untuk terbang. Mungkin tidak bisa terbang terlalu jauh setelah menjadi vampir. Mereka mungkin tidak bisa terbang terlalu cepat atau hidup lama. Mereka secepat vampir yang berumur 10 atau bahkan ratusan tahun. Tapi setidaknya mereka bisa terbang." Li Fugui baru saja mengatakan ini. Saudari Ming buru-buru bertanya, "Manajemen, yang ingin saya ketahui sekarang adalah, bagaimana Anda berencana mengelolanya? Anda tahu, kami tidak lebih baik dari beberapa daerah asing. Populasi di luar negeri sangat sedikit, meninggalkan tempat tinggal yang luas bagi para vampir, dan ada metode khusus untuk menghadapi vampir di luar negeri. Tapi di sini, pernahkah kamu berpikir bahwa begitu kendali hilang, 20.000 vampir akan menyerang orang biasa? Apakah kamu ingin dunia berada dalam kekacauan?" Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Saudari Ming, jangan lupa, selain menjadi prajurit di bawah komandomu, aku juga adalah kaisar darah klan vampir. Seluruh klan vampir, terimalah kepemimpinanku. Saya ingin membuat mereka hidup, mereka bisa hidup. Jika saya ingin mereka mati, haha, mereka harus mati," kata Li Fugui. Saudari Ming langsung terdiam. Dia menatap Li Fugui lagi. Setelah hening beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara rendah. "Fugui, apakah kamu ingin membangun pasukan vampir untuk dirimu sendiri?" Li Fugui mendengar ini, dia tersenyum dan berkata tanpa mengubah ekspresinya, "Saudari Ming,
bisakah Anda berhenti membuat lelucon seperti itu? Saya tahu Anda akan berpikir begitu. Oke, sekarang Anda menghubungi atasan dan meminta pendapat mereka. Jika atasan setuju, aku bisa menjadikanmu anggota klan vampir. Setelah lebih dari 20.000 orang menjadi pasukan klan vampir, mereka semua akan diserahkan kepadamu untuk memimpin. Tentu saja, masalah ini harus dirahasiakan. Saudari Ming mendengarkan. Setelah mengatakan ini, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi sedikit bersemangat. Langsung berubah menjadi pemimpin pasukan 20.000 vampir. Ini setara dengan memiliki pasukan es di tangannya. Tapi segera, Saudari Ming tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Nak, kamu sangat cerdas dalam perhitunganmu. Aku akan menjadi pemimpinmu di game ke-6, dan kamu akan menjadi pemimpinku di klan vampir. Saya akan memerintahkan kedua orang ini, anggota klan 10.000 darah. Jika Anda terus memimpin saya, bukankah saya harus menerima perintah dari Anda?" Li Fugui berpura-pura tidak berdaya dan berkata, "Saudari Ming, sepertinya bahwa kamu masih belum memahamiku. Dalam hal ini, jangan membicarakan masalah ini. Jika tidak berhasil, aku akan segera menyerang. Katakan saja pada atasan bahwa jika aku kalah, aku akan membiarkan 100.000 pasukan utara ayo akhiri. Tentu saja, aku bisa membiarkannya sendiri. Lagi pula, orang-orang di desa Xiaoxi masih terjebak di dalam. Dia tahu, hal seperti ini tidak pernah terjadi pada Sister Ming. Bahkan jika dia bertemu seseorang, dia akan sangat bersemangat hingga dia tidak bisa tidur selama beberapa hari. Adapun Sister Ming, dia menolak sekarang. Yang terpenting adalah sikap di atas. Bagaimanapun, Sister Ming sekarang hanya menjadi anggota manajemen di atas. Jika atasan memiliki kepercayaan penuh terhadap Suster Ming, maka lamaran mereka pasti akan disetujui oleh atasan. Bisa jadi sebaliknya. Begitu atasan meragukan kesetiaan Saudari Ming, setelah Saudari Ming mengajukan ide ini, akan sangat sulit baginya untuk tetap berada di Biro ke-6 dan menjabat sebagai wakil direktur eksekutif. Apalagi terus mengabdi pada negara di masa depan. Apalagi, seluruh keluarga Ming akan terlibat. Ini juga yang paling mengkhawatirkan Sister Ming saat ini. Saudari Ming mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan untuk sementara waktu. Dia menunduk dan berpikir sejenak. Lalu dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Fugui, apakah ini baik-baik saja? Beri aku waktu setengah jam untuk memikirkannya." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya khawatir setengah waktu tidak cukup." "Haha, itu bagus. Saya akan memberi Anda waktu setengah hari untuk memikirkannya. Selama waktu ini, saya berencana untuk pergi ke Istana Beidou secara langsung." Saudari Ming terkejut dan bertanya dengan cepat, "Apa yang kamu katakan, Li?" Fugui berkata sambil tersenyum, "Lihat apa yang Anda katakan. Meskipun Anda menyetujui masalah ini, pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan Istana Beidou juga harus menyetujuinya. Lakukan itu, orang normal menjadi vampir, kan?" Sister Ming melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi seperti ini." Tetua atau pemimpin sekte-sekte Beidou, Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Baiklah, jangan langsung mengambil kesimpulan. Beri saya 10 menit, kita akan membicarakan masalah ini dalam 10 menit. Obat Li Fugui dijual di labu. Setelah mengangguk setuju, dia dan Li Fugui kembali ke hotel. Menurut apa yang dikatakan Li Fugui, Sister Ming menunggu lebih dari 10 menit. Tunggu sampai dia melihat Li Fugui dan Jenny lagi. Chang Qiong dan orang lain yang sedang menunggu di tempat kejadian terkejut. Terutama Suster Ming, melihat bagaimana Li Fugui bertransformasi menjadi Fei Ying dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, setelah menyamarkan Jenny sebagai paman Parubaya,
Sister Ming segera berdiri dan mendatangi Li Fugui. Sambil melihat dengan hati-hati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, "Fugui, kamu terlalu kuat, bukan?" Saya mendengar Duo-Duo mengatakan sebelumnya bahwa keterampilan penyamaran Anda tidak tertandingi. Sekarang tampaknya kata-kata Duo-Duo masih terlalu konservatif. Kamu seperti Sun Wukong, kamu dapat mengubah 72. Li Fugui tersenyum sedikit. Dia berkata terus terang kepada semua orang, "Jenny dan saya akan pergi ke Istana Beidou untuk melihat situasinya. Kalian istirahat dulu di sini. Saya akan kembali pada siang hari. Jika semuanya berjalan baik, kita bisa mulai mengambil tindakan malam ini. Menurut keesokan paginya, kami akan berusaha membangun Istana Beidou." Lebih dari 20.000 orang diselamatkan setelah Li Fugui selesai berbicara. Hua Duo-Duo masih sedikit khawatir dan berkata kepada Li Fugui, "Fugui, bagaimana kalau aku menemanimu ke sana? Aku selalu merasa sedikit tidak nyaman saat kamu dan Jenny pergi ke sana." Li Fugui meraih tangan giok Hua Duo-Duo dan berkata, dia tersenyum dan berkata, "Apa yang perlu dikhawatirkan? Apakah kamu masih takut aku akan terluka? Oke, jangan khawatir tentang keselamatanku. Kalian jaga dirimu di sini. Aku akan segera ke sana." Akan kembali, Jenny juga tersenyum kali ini dan berkata, "Duo-Duo, kamu juga tahu kekuatan Fugui. Tidak akan ada bahaya jika kita pergi ke sana. Semua orang juga tahu karakter Li Fugui. Sekarang masyarakat sudah mengambil keputusan. Meskipun mereka berbicara terlalu banyak, mereka tidak dapat mengubahnya." Setelah bertukar salam singkat dengan semua orang, Li Fugui membawa Jenny dan terbang ke Istana Beidou. Setelah melihat Li Fugui dan Jenny pergi, saudari Ming juga mulai menghubungi atasan segera untuk meminta pendapat mereka. "Mari kita bicara tentang Li Fugui." Tak lama kemudian, ia dan Jenny tiba di lokasi yang jaraknya kurang dari 1 kilometer dari Istana Beidou. Keduanya ingin menghindari kecurigaan dari murid Sekte Beidou di Istana Beidou. Setelah mendarat, dia berjalan menuju gerbang Istana Beidou. Padahal hanya berjalan kaki, namun kecepatannya 100 kali lebih cepat dari orang biasa. Saat hendak sampai di gerbang Istana Beidou, Li Fugui memperlambat langkahnya dan berkata terus terang kepada Jenny yang mengikutinya, "Jenny, setelah memasuki kota, jangan bicara. Siapapun yang bertanya padamu, diam saja." Jenny tentu saja mengetahui hal ini. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Ngomong-ngomong, Fugui, bagaimana jika ada konflik setelah memasuki kota? Li Fugui berkata dengan senyum percaya diri di wajahnya. Jangan khawatir, pasti tidak akan ada konflik." Dia masih percaya penuh pada Li Fugui, meskipun dia tidak mengikuti Li Fugui selama Hua Duo-Duo. Namun di masa lalu, pada dasarnya apapun yang dikatakan Li Fugui bisa menjadi kenyataan. Mulai saat ini, dia tidak perlu meragukan apa yang dikatakan Li Fugui. Tepat ketika keduanya hendak tiba di gerbang istana, di tembok kota setinggi lebih dari 10 meter, dua orang menjulurkan kepala. Salah satu dari mereka buru-buru bertanya kepada Li Fugui, "Tuan ketiga, mengapa hanya kalian berdua yang kembali?" Wajah Li Fugui muram, dan dia tampak sedikit marah dan mengutuk, "Mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Mengapa tidak bukankah kamu segera membuka gerbang kota?" Dengan pikiran pemberkahan Gong, Li Fugui bisa langsung menembus pikiran orang lain. Setelah melihat dua orang di tembok kota, mereka sangat takut pada diri mereka sendiri. Li Fugui merasa lebih nyaman. Dia membawa Jenny dan melangkah ke kota. Meskipun Hua Duo dan dia pernah melihat pemandangan di kota sebelumnya, jaraknya jauh dan beberapa detail kecil tidak dapat terlihat dengan jelas. Tapi sekarang,
Setelah pemandangan di sini tiba-tiba muncul di depan matanya, Li Fugui mengepalkan tinjunya lagi dengan kebencian. Tidak jauh, kebetulan ada dua murid sekte Beidou yang memegang cambuk kulit, memukuli puluhan pekerja yang sedang menarik kayu panjang. Para pekerjanya compang camping dan kurus, di punggung, bercak darah kini terlihat. Berhenti, Ali Fugui tiba-tiba berteriak dengan marah. Kedua murid yang sedang memukuli para pekerja ini berhenti ketika mereka mendengar raungan Li Fugui, berbalik, dan memandang Li Fugui dengan keraguan di dalam hati mereka. Mereka berdua berpikir bahwa sebelum ini, Tuan ketiga berharap mereka akan menunjukkan belas kasihan ketika memukul orang. Setiap kali saya melihat mereka memukuli pekerja, saya merasa senang. Tapi hari ini, mengapa Tuan ketiga masih meminta berhenti ketika mereka memukuli mereka dengan keras? Tepat saat aku penasaran, Li Fugui, yang tidak ingin pikirannya terlihat, berjalan ke arah mereka berdua, dengan wajah gelap, dia memarahi mereka dengan keras, "Kamu sampah yang tidak berharga. Apakah kamu tidak memiliki kekuatan untuk memukul mereka?" Dia berkata. Li Fugui merebut cambuk dari tangan lawannya. Pergerakan vitalitas dalam tubuh, sebuah cambuk dihantamkan dengan keras ke punggung orang yang paling sering dipukul. Bentak, hanya suara garing yang terdengar, cambuknya patah, dan kulit punggung muridnya langsung terkoyak, dan tanda putih muncul di tulang putihnya. Murid lain melihat ini, dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia segera berlutut di tanah dan terus bersujud kepada Li Fugui, "Tuan ketiga, kami salah, kami akan mendisiplinkan mereka dengan ketat di masa depan." Li Fugui mengerutkan kening. Dia mengucapkan kata demi kata, "Disiplin yang ketat, sudah lama sekali. Tahukah Anda berapa banyak istana yang masih belum selesai? Yang Mulia meminta saya datang ke sini untuk mengawasi pekerjaan. Saya akan mendelegasikan wewenang kepada Anda, tetapi Anda hanya main-main setiap hari. Jika Anda gagal menyelesaikan tugas sesuai dengan masa konstruksi, siapa yang mampu membayarnya ketika orang dewasa menghukum Anda?" Dengan keras, nyalakan kekuatan pikiran dan terus-menerus memata-matai pikiran orang lain. Keduanya mengira Tuan ketiga pasti tidak menerima banyak hal baik di kota Beidou kali ini. Jadi dia datang ke sini untuk melampiaskan amarahnya kepada mereka. Itu hanya kesialan mereka sendiri. Saya kebetulan ditabrak oleh Pasan. Berpikir seperti ini, murid yang dipukuli dengan cepat melangkah maju dan mulai mengakui kesalahannya. "Guru ketiga, kami salah. Kami pasti akan meningkatkan upaya kami di masa depan agar para pekerja dapat mengejar masa konstruksi." Li Fugui bertanya balik, "Apakah berguna bagi Anda untuk meningkatkan upaya Anda untuk mengejar masa konstruksi?" Para murid yang dipukuli saling memandang. Segera, orang yang tidak dipukuli berkata kepada Li Fugui, "Tuan ketiga, seperti yang Anda tahu, kami sekarang mengawasi mereka hampir 24 jam sehari untuk membangun istana Beidou. Tapi orang-orang ini terlalu lambat." Baru saja berkata tunggu sampai orang lain selesai berbicara. Lalu dia menamparkan wajah lawannya. Tamparan ini turun. Lebih dari selusin gigi keluar dari mulut murid ini. Darah muncrat dari mulut pihak lain seolah-olah itu gratis. "Sampah, mereka terlalu lambat. Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Apa gunanya manajer?" Sepertimu, meski keduanya tidak berani berkata apa-apa. Tapi dalam hatiku aku berpikir, kamu mampu, kenapa kamu tidak melampiaskannya pada kami saja? Lebih-lebih lagi, apakah kita satu-satunya yang mengelola orang-orang ini sekarang? Selain kami berdua, ada murid lainnya, lebih-lebih lagi. Kami memiliki direktur domain untuk setiap wilayah di sini, dan ada 20 mandor di bawah direktur domain. Murid-murid sekte Beidou semuanya bertindak sebagai kepala domain.
tetapi mandor di bawah hampir semuanya dipilih dari antara para pekerja ini. Sekarang tugas tersebut tidak akan selesai untuk sementara waktu, dan tanggung jawab tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita. Apa gunanya mengalahkan kami, sementara mereka berdua memikirkannya? Li Fugui secara alami memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi di Istana Beidou. Dia tahu, tidak peduli di area manapun, pasti ada beberapa bajingan. Misalnya di sini, para mandor ini benar-benar bajingan yang serius. Orang-orang seperti itu, jika saat itu sedang perang, duo-duo adalah pengkhianat. Untuk mengimplementasikan rencana Anda dengan lebih sempurna, Li Fugui mengerti bahwa dia harus membuat para pemimpin ini menderita terlebih dahulu. Berhentilah berlutut di sini dan mengotori mataku. Segera bangun dan panggil semua manajer. Keduanya tercengang saat mendengar ini. Tapi segera, psikologi mereka sedikit lebih seimbang. Mereka semua bangkit dan, menurut apa yang dikatakan Li Fugui, pergi memanggil mandor dan kepala lapangan dari segala arah. Kurang dari setengah jam kemudian, Li Fugui melihat semua pengelola yang membangun Istana Beidou di alun-alun di dalam gerbang istana. Di antara mereka, 81 adalah murid Sekte Beidou. 400 orang sisanya dipilih oleh murid Sekte Beidou dan disebut mandor. Dibandingkan dengan pekerja biasa di sini, kelompok mandor ini semuanya besar dan bulat. Melihat penampilan satu sama lain, Anda dapat mengatakan bahwa orang-orang ini bukanlah orang yang baik, berdiri di depan semua orang. Li Fugui menghampiri salah satu kepala domain terlebih dahulu. Tanpa memahami apa yang dipikirkan orang lain, Li Fugui tidak terburu-buru untuk berbicara, tetapi menatap mata orang lain. Ketika pria itu melihat raut wajah Li Fugui, dia sudah berada dalam kebingungan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, mengapa Tuan Ketiga menatapku sekarang? Mungkinkah aku melakukan sesuatu yang salah? Tapi coba pikirkan, kecuali tadi malam, aku diam-diam meminum beberapa gelas anggur, dan aku tidak melakukan kesalahan lain dalam beberapa hari terakhir. Li Fugui khawatir dia tidak punya alasan yang tepat untuk mengajar pencuri ini. Sekarang pihak lain benar-benar mengetahui kesalahannya. Li Fugui tentu saja tidak akan bersikap sopan. Dia mengangkat kakinya dan menendang perut lawannya. Dia langsung menendangnya dan terbang sejauh 7 atau 8 meter. Li Fugui kemudian menatap ke arah pihak lain dan berkata dengan keras, "Sialan, izinkan saya bertanya, mengapa kamu minum diam-diam tadi malam? Tahukah kamu bahwa minum akan menunda banyak hal dan menunda jadwal pembangunan?" Li Fugui mengambil tindakan terhadap sekelompok orang di depannya tanpa ampun. Satu tendangan ke bawah. Jika pria itu tidak punya waktu setengah tahun, dia pasti tidak akan bisa pulih. Ketika semua orang melihat ini, hati mereka berdebar kencang. Semua orang menundukkan kepala. Dia tidak lagi berani menatap langsung ke mata Li Fugui. Setelah Li Fugui menyelesaikan pertarungan, dia segera mendatangi pria yang terbaring di tanah. Dia menundukkan kepalanya dan memandang pria itu, lalu melihat sekeliling ke semua orang, dan kemudian bertanya dengan dingin, "Katakan padaku, siapa lagi di antara kamu yang memilikinya, melakukan kesalahan baru-baru ini? Bagaimana jika dia bisa mengaku sekarang, saya mungkin bisa menyelamatkannya. Tetapi jika ada yang berani menyembunyikannya di depan saya akan membiarkan dia mati tanpa tempat pemakaman." Tidak tahu harus berbuat apa, ada yang pemalu. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil langkah maju dengan gemetar dan mulai mengakui kesalahannya. Li Fugui tidak terburu-buru memberi pelajaran pada pihak lain kali ini. Sebaliknya, dia menunggu pihak lain selesai berbicara, mengangguk dan berkata terus terang, "Bagus sekali, karena kamu telah mengakui kesalahanmu. Kamu dapat berdiri di sini dulu."
Semua orang melihat bahwa Li Fugui tidak mengajari murid yang mengakui kesalahannya. Mereka semua mulai mengakui kesalahan mereka. Segera. Tunggu sampai separuh orang mengakui kesalahannya. Li Fugui langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, sepertinya kalian semua telah melakukan kesalahan akhir-akhir ini. Dalam hal ini, jangan kaget. Kalian berdua bekerja sama dan saling mencambuk 20. Siapapun yang menghemat energinya saat bertarung, saya akan mengambil tindakan sendiri ketika saatnya tiba." Ratusan orang di tempat kejadian tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Li Fugui akan mengajukan permintaan ini. Tetapi, ketakutan adalah ketakutan. Mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak mengikuti perintah Tuan Ketiga, pada akhirnya mereka akan mati. Pikirkan ini, semua orang mengikuti instruksi Li Fugui. Bekerja berpasangan, mengambil cambuk yang biasa mereka gunakan untuk mencambuk pekerja, dan saling mencambuk. Cambuk kulit jenis ini, apalagi seorang pendekar zaman dahulu, bahkan orang biasa sekalipun, jika dicambuk dengan sedikit tenaga pada tubuh lawan maka kulit dan daging lawan akan langsung terkoyak. 20 cambukan dijatuhkan, kurang dari sepertiganya masih bisa diam. Li Fugui melihat tujuannya telah tercapai. Dia sepertinya membenci besi dan memarahi semua orang. Dengarkan baik-baik, tuanku, Istana Beidou akan digunakan dalam waktu setengah tahun. Hari ini saya akan memberi Anda hukuman kecil. Jika Anda masih tidak bisa menyelesaikan Beidou Istana sesuai tanggalnya, kalian bisa memikirkan hukuman apa yang akan kalian hadapi nanti. Juga, sore ini, mengingat kalian semua terluka, jangan pergi ke sana. Setelah bekerja, kembali ke kediaman masing-masing dan istirahat. Jika tidak, kamu akan tetap mengatakan bahwa aku, Fei Ying, berdarah dingin dan kejam. Semua orang mengungkapkan kesedihan mereka. Masing-masing dari mereka mengutuk 8 generasi leluhur Fei Ying di dalam hati mereka. Namun dia tetap mengucapkan kata-kata terima kasih. Tunggu saja sampai semua orang bubar. Jenny mau tidak mau berjalan ke arah Li Fugui dan berkata dengan suara rendah, "Fugui, sungguh menyenangkan melihat mereka saling memukul barusan." Li Fugui dengan santai tersenyum dan berkata, "Menyenangkan? Haha. Itu akan lebih menyenangkan di masa depan. Ayo pergi dan bicara dengan beberapa pekerja sekarang." Di Istana Beidou, ketika Fei Ying ada, dia tidak berbeda dengan Raja Neraka yang masih hidup. Hanya dalam 5 tahun, jumlah pekerja yang dibunuh oleh Fei Ying saja telah melebihi 1000. Beberapa, Fei Ying lah yang sengaja membunuhnya untuk menakut-nakuti para monyet. Kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Fei Ying tanpa memperhatikan saat dia mengambil tindakan. Bagaimanapun, Fei Ying adalah master di level Nas Chen Sol. Bahkan jika dia tidak menggunakan Yuan Qi-nya saat dia menyerang, dia dapat memukul orang biasa dengan ringan, tetapi orang lain tidak akan mampu menahannya. Dalam situasi ini, ketika Li Fugui yang menyamar sebagai Fei Ying berinisiatif mencari beberapa pekerja dan ingin berbicara lebih dalam dengan mereka. Tanpa diduga, begitu pihak lain melihat Li Fugui, dia berbaring di tanah dan mulai bersujud dan memohon belas kasihan. Melihat pihak lain terlihat seperti ini, Li Fugui agak sedih. Dia menarik orang lain dari tanah dan mengulurkan tangannya. Setelah menyentuh lengan orang lain, Li Fugui sebenarnya sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Dia telah melihat orang-orang kurus, tetapi dia belum pernah melihat orang yang benar-benar kurus dan kurus seperti orang-orang di depannya ini. Pikirkan tentang lingkungan hidup dan perlakuan sehari-hari terhadap orang-orang ini. Li Fugui benar-benar dapat menggunakan kemampuannya untuk membayangkan reaksi seperti apa yang akan dimiliki kelompok orang ini ketika dia mengusulkan untuk mengeluarkan orang-orang ini dan memberi mereka umur panjang dan banyak keterampilan. Namun demikian,
Li Fugui masih ingin mendengar orang-orang ini mengungkapkan pemikiran mereka secara langsung. Setelah banyak bujukan, dia meyakinkan orang-orang di depannya bahwa dia tidak akan menyakitinya. Sekelompok pria ini baru saja mengikuti Li Fugui ke tempat teduh dan duduk. Teman-teman, mungkin kalian sekarang penasaran mengapa saya berbeda dari masa lalu. Di sini saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa nama saya Li Fugui, dan saya bukan Fei Ying yang Anda lihat sebelumnya. Fugui tidak meniru suara Fei Ying. Semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Seseorang berbisik, "Li Fugui, siapakah Li Fugui? Mengapa kamu belum pernah mendengar tentang saya sebelumnya?" Li Fugui tersenyum sebanyak mungkin dan berkata, "Saya tahu kamu belum pernah mendengar tentang saya. Tetapi saya di sini hari ini, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda." Salah satu pria yang lebih tua bertanya dengan ragu-ragu, "Saya ingin tahu apa yang Anda rencanakan untuk dibicarakan dengan kami." Li Fugui berkata dengan serius, "Ada kemungkinan untuk melarikan diri dari sini. Tetapi premisnya adalah Anda harus patuh pengaturanku." Li Fugui baru saja mengatakan ini, orang-orang di depannya berlutut di depan Li Fugui. Beberapa orang bahkan menangis dan menangis. Tolong bawa kami keluar dari sini sekarang. Selama kami bisa pergi dari sini, kami dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." Li Fugui melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata kepada semua orang menghibur mereka dan berkata, "Jangan terlalu bersemangat dulu, bangunlah dulu dan dengarkan aku." Setelah beberapa saat, Li Fugui perlahan-lahan menenangkan suasana hati beberapa orang. Melihat orang-orang ini, Li Fugui melanjutkan, "Anda juga tahu bahwa jika Anda ingin keluar dari sini, Anda harus melewati Gunung Beidou. Dengan lebih dari 20.000 orang, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri dari Sekte Beidou dengan berjalan kaki kecuali Anda semua bisa terbang." Baru saja mendengar ini, ekspresi putus asa sudah muncul di wajah orang-orang ini. "Bisa terbang? Bagaimana ini bisa terjadi, orang-orang ini? Bagaimana mungkin ia bisa terbang?" Li Fugui melihat ekspresi kecewa di wajah masing-masing. Dia melanjutkan, "Sekarang aku punya cara untuk membuatmu terbang. Tapi prasyaratnya adalah kamu harus bergabung dengan klan vampir. Kata klan vampir selalu lebih mudah diterima daripada vampir." Sungguh, beberapa pria saling memandang, dan setelah beberapa detik, mereka semua mengutarakan pendapatnya. "Selama kita bisa pergi dari sini, kita bersedia bergabung dengan apapun, dapat membawa kami pergi. Kami akan melakukannya. Anjing manapun akan melakukannya." Bersambung.